Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai ruang vektor ya. Nah, ruang vektor ini setelah kita belajar mengenai vektor di ruang dimensi 2 dan di ruang dimensi 3 ya, kita nanti akan belajar tentang ruang vektor secara umum, kemudian kita belajar tentang subruang, basis dan dimensi serta basis subruang. Nah, beberapa aplikasi dalam komputerisasi yang menggunakan prinsip dari ruang vektor antara lain beberapa metode optimasi, sistem kontrol, operasi research dan lain-lain. Oke, kita masuk ke ruang vektor secara umum ya. Kita misalkan U, V dan W itu anggota dari V besar ya. Jadi mereka masing-masing vektor U, V dan W. Itu termasuk dalam V besar ya. K dan L itu adalah K dan L adalah anggota bilangan real ya. V dinamakan sebagai ruang vektor jika terpenuhi aksioma atau syarat-syarat sebagai berikut ya. Yang pertama, V itu harus tertutup dalam operasi penjumlahan. Artinya untuk setiap U dan V ya, vektor U dan V ya, yang merupakan ruang vektor, maka penjumlahan U tambah V-nya itu harus hasilnya juga dalam V besar atau dalam ruang vektor. Kemudian dia berlaku kalau dijumlahkan dia berlaku sifat komutatif ya, di mana U tambah V sama dengan UV tambah U. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif ya, di mana jika kita jumlahkan dulu ya U tambahkan V ya, atau kita jumlahkan dulu yang belakangnya tuh ya V tambah W, kemudian kita jumlahkan dengan depannya dengan U ya, itu sama juga dengan kalau kita jumlahkan depannya U tambah V ditambah W. Kemudian terdapat 0 ya. 0 itu adalah anggota dari ruang vektor ya, sehingga ya untuk setiap U, vektor U ya, yang juga anggota ruangan vektor itu akan berlaku U vektor U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah vektor U sama dengan U ya. Kemudian juga karena dia terdapat U berarti terdapat kebalikan dari U atau minus dari U gitu. Sedemikian sehingga kalau kita jumlahkan AU ditambah minus U atau sama dengan minus U ditambahkan U, hasilnya juga 0. Nah, minus U ini juga dalam ruang vektor ya. V tertutup dalam operasi perkalian. Nah, dalam operasi perkaliannya pun juga, perkalian dengan skalarnya pun juga V itu tertutup ya. Jadi untuk setiap vektor U yang merupakan ruang vektor dan K anggota bilangan real, maka perkaliannya K kalikan U itu adalah anggota dari V atau ruang vektor. Kemudian pada operasi perkalian ya, ada suatu skalar ya K itu dikalikan dengan U tambah V. Nanti akan berlaku seperti hukum distributif ya, di mana nanti K-nya akan dikalikan dengan U ditambah K kalikan V. Kemudian yang ke-8, jika ada dua buah skalar ya dijumlahkan K tambah L ya, kemudian dikalikan dengan vektor U, nanti ya masing-masing skalarnya akan mengalikan U. Jadi KU ditambah LU. Kemudian ada dua buah skalar dikalikan, kemudian dikalikan lagi dengan vektor. Jadi K dalam kurung L dikalikan U, nanti kurungnya bisa berubah, kurungnya bisa pindah menjadi L sama dengan K kali U, atau ya bisa juga kita kalikan dulu skalarnya K kalikan L dikalikan vektor U. Kemudian nomor 10 ya, kaitannya dengan perkalian, nanti ya akan ada angka 1. Kalau tadi kan 0 ya sebagai unsur identitasnya, dan di sini adalah 1 dikalikan U sama dengan U. Apa sih contoh dari ruang vektor? Contohnya adalah himpunan vektor Euclides dengan operasi standar. Operasi standar itu ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian ya. Jadi semua ruang Euclid dengan orde n itu adalah ruang vektor ya. Ruang vektor berarti ruang dimensi 2 R2, ruang dimensi 3 R3, ruang dimensi 4 R4 dan seterusnya, ruang dimensi n Rn. Kemudian matriks dengan ukuran M kali N dengan operasi standar, berarti operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ruang matriks ya. Kemudian polinom pangkat N dengan operasi standar, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian juga merupakan ruang matriks. Sekarang kita bicara tentang operasi-operasi pada ruang vektor ya.
operasi penjumlahan ruang vektor itu ya, U tambah V. Jadi kita masuk ke sini. Kita sudah masuk ke sini ya. Kita bisa masuk ke sini. Kita udah masuk ke sini ya. Jadi kalau kita bicara tentang penjumlahannya ya, ini berarti tinggal kita jumlahkan saja ya unsur-unsur yang seletaknya ya. Jadi U tambah V itu berarti tinggal jumlahkan aja U1 tambah V1, U2 tambah V2 ya, dan seterusnya sampai UN tambah Vn. Kemudian kalau perkalian dengan skalar tinggal kita kalikan saja seluruh unsurnya U ya, KU sama dengan, berarti kita kalikan dengan seluruhnya dengan K ya. Kemudian perkalian dot atau perkalian titik ya, U dot V itu adalah U1 V1 dikalikan ya, U1 kali V1 ditambah U2 kalikan V2 dan seterusnya sampai UN tambah Vn. Kemudian panjang vektor didefinisikan sebagai harga mutlak U ya, harga mutlak U ya, atau ya akar dari ini ya. Akar dari U kuadrat tambah V kuadrat, U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah UN dan seterusnya tambah UN kuadrat. Kemudian kalau kita ingin mencari jarak dua buah vektor, berarti kita selisihkan ya. Kita kurangkan yang ujung dengan ujung satunya lagi. Jadi kalau ingin mencari panjang dari U dan V, berarti tinggal kita kurangkan saja U dikurangin V, kemudian kita harga mutlakan, berarti nanti kita akan temukan hasilnya dari akar dari U1 dikurangin V1 ya, ini ya. Akar ya, U1 dikurangin V1 kuadrat ditambah U2 dikurangin V2 kuadrat dan seterusnya sampai UN dikurangin VN U kuadrat. Oke, kita punya contoh ya. Diketahui U1 2 3 V 2 2 1 1 ya. Kita ingin mencari panjang vektor dan jarak antara kedua vektor ya. Kita cari dulu panjang vektor dari U ya. Berarti akar dari masing-masing unsurnya dari vektor U dikuadratkan ya. Masing-masing unsur dari vektor itu U ini ya 1 1 2. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dijumlahkan hasilnya akar 15. Panjang dari V itu berarti akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, ini V. Ini V ya. Oke ya, jadi dapatnya akar 10 gitu ya. Terus kemudian disuruh mencari jarak. Oke, kalau jarak dua buah vektor berarti kita kurangkan saja. Kurangkannya kayak gimana? Bebas sih. U dikurangi V atau V kurangi U hasilnya sama saja. Kita ambil sekarang U dikurangi V. U dikurangi V berarti U itu kan 1 1 2 3 dan 2 2 1 3. Berarti 1 kurangin 2 dikuadratin gitu ya. 1. Jadi kan ya. Jadi kan 1 dikurangin 2 dikuadratin. 1 dikurangin 2 dikuadratin. 2 dikurangin 1 dikuadratin. 3 dikurangin 1 dikuadratin. Gitu ya. Nanti hasilnya adalah akar 7. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke subruang. Misalkan V adalah suatu subhimpunan dari ruang vektor V ya. W dikatakan sebagai subruang atau subspace dari V. Jadi kita ingin bicara selanjutnya, tadi kita bicara dengan ruang vektor, sekarang kita bicara tentang subruang vektor. Ya. Nah, syarat dari W sebagai subruang dari V itu adalah yang pertama, yaitu W itu tidak boleh himpunan kosong ya. Jadi yang pertama syaratnya adalah W bukan anggota bilangan, bukan himpunan kosong. Kemudian W adalah subset ya, subset dari V gitu. Kemudian U dan V itu anggota dari W jika dia tertutup juga operasi penjumlahannya. Jadi U tambah V-nya juga harus dalam W.
Kemudian jika U itu dalam W dan K itu anggota bilangan real, maka K kalikan U dalam W, ya. Jadi anggota elemen atau anggota dari W. Contohnya, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks 2 kali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari vektor 2 kali 2. Kita tahu bahwasanya matriks 2 kali 2 itu merupakan ruang vektor kan, gitu kan. Sekarang kita ingin mengetahui adalah matriks yang setiap unsur diagonalnya adalah 0. Contoh nih, aku ambil matriks sembarang yaitu matriks A dan B, ya. Coba Anda lihat di sini matriks A dan B, ini kan semua kan diagonal utamanya 0, ya kan? Ini juga diagonal utamanya 0, ya kan? Nah, ini adalah contoh dari matriks subruang dari matriks dengan orde 2 kali 2, ya. Oke, ini. Nah, ini nanti yang pertama, ya, kita ingin menunjukkan, yang pertama dia ingin menunjukkan berarti dia itu yang pertama adalah bukan himpunan kosong, ya. Dia tidak bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena matriknya ada, gitu kan? Ya, satu pertama kan bukan himpunan kosong, berarti matriknya ada. Kemudian, ya, kita lihat di sini kalau kita jumlahkan A dan B, ya. Kita jumlahkan A dan B, nanti hasilnya juga dalam W. Artinya dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Terus kemudian kalau kita kalikan dengan konstanta, ya, A-nya, misalnya kita kalikan konstanta, maka dia juga di dalam W, ya. Maka KA anggota W, ya. Dari sini W itu merupakan subspace atau subruang dari subruangnya, seperti itu. Oke, nomor selanjutnya. Periksa apakah D yang berisi matriks 2 kali 2 dengan determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor M 2 kali 2. Sekarang kita ambil sembarang matriks A dan B itu anggota dari W. Kita misalnya pilih A-nya itu adalah ini, ya. Dan B-nya adalah ini. Kita tahu bahwasanya determinan A-nya ini adalah 0, ya kan? Coba kita lihat diagonal samping diagonal utama dikalikan diagonal samping hasilnya 0. Ini juga diagonal utama sama diagonal samping, ya. Kalau kita kurangkan hasil sama dengan 0. Nah, kalau matrik-matrik yang seperti ini, ya, ini artinya, ya, dia, ya, kita coba. Persyaratan pertama adalah penjumlahannya harus tertutup, kan? Kita coba, ya. Kita coba A tambahkan B, ya. A tambahkan B, ya, hasilnya adalah A tambah ABBA, ya. ABBA dia tidak memenuhi unsur definisi utama. Definisi utamanya apa tadi? Diagonal utamanya harus sama dengan 0. Sedangkan sini diagonal utamanya ada, ya. Berarti, ya, ini bukan merupakan subruang, ya, karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan, gitu. Ya, sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor jika V1, V2, dan Vn, dan seterusnya sampai Vn, ya, dapat dinyatakan dalam U sama dengan K1, V1, tambah K2, V2, dan seterusnya Kn, Vn, ya, dimana K1, K2, dan seterusnya sampai Kn adalah skalar real, ya. Kita kasih contoh. Misal U 240 dan V1 min 3. Apakah vektor-vektor di ruang dimensi 3 itu merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain? Nah, oke, kita jawab yang pertama. Vektornya yang A itu vektor-vektor misalnya adalah vektor 2, 4, 2, dan 6. Apakah U itu adalah kombinasi linear dari vektor 4, 2, 6? Ya, kita coba, ya. Ya, jadi kita jawab, ya. K1 kali U ditambah K2 kali V sama dengan A, ya.
akan diperiksa bahwasannya K1, K2 ya, sehingga kesamaan tersebut memenuhi K1 ya. Kan vektor U-nya kan 240 nih, 240. K2, K1 dan K2 kita ingin cari dulu ya. K1, K2 itu adalah bentuknya konstanta, bentuknya variabel. Jadi V-nya, jadi K1V ditambah K2V, V-nya 1 min 3 min 1, 3 itu sama dengan A. A itu 426 ya. Sehingga kita bisa dapat tulis seperti ini. Ya. Dari sini kita bisa dapat tulis seperti ini. Begitu. Terus dengan OB, dengan operasi baris elementer ya, dapat kita lihat nanti dapat dinyatakan seperti ini. Nanti kita coba hitung. Sebentar. Ya, oke, dilihat seperti ini ya. Nanti ya. Nanti kalau misalnya dari hasil OB itu ternyata ada satu baris yang tereduksi. Astagfirullahaladzim. Kenapa begini nih? Aduh, saya maaf ya. Oke, nanti kalau dalam satu dari operasi OB itu ada satu baris yang tereduksi, ini baris yang terakhir tereduksi ya. Gitu ya. Nanti ternyata berarti kalau ada yang tereduksi dia merupakan kombinasi linear. Seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ke video yang kedua. Thank you ya.